Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riza Zulfahmi Taftajani, dosen dari jurusan Kesehatan Gigi, Prodi Kesehatan Gigi, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan memaparkan mata kuliah epidemiologi yang merupakan salah satu mata kuliah bagi mahasiswa semester 4 pada program studi Diploma 3 Kesehatan Gigi, jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah epidemiologi ini relevan dengan bidang keilmuan dan kepakaran saya, yaitu S2 Epidemiologi Konsentrasi Sains Terapan Kesehatan Gigi, serta penelitian dan publikasi saya, yaitu yang berkaitan dengan komunitas. Mata kuliah epidemiologi bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai teori dan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini membantu mahasiswa memahami bagaimana epidemiologi berperan dalam identifikasi, penilaian, dan pengelolaan masalah kesehatan, serta dalam merancang intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Pendekatan pembelajaran kali ini menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang epidemiologi yang meliputi 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan teknis, pencegahan serta identifikasi penyakit gigi dan mulut. 2. Mahasiswa mampu menganalisis data epidemiologi dengan berbagai metode yang sesuai. 3. Mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut dalam konteks kesehatan masyarakat. 4. Mahasiswa mampu melaksanakan pengumpulan data kesehatan masyarakat sesuai dengan etika penelitian. 5. Mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, dan metodologi penelitian serta pengelolaan data secara deskriptif. 6. Mahasiswa mampu menyusun laporan secara ilmiah dan tepat berdasarkan data informasi yang diperoleh sehingga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah pada kesehatan masyarakat. Adapun bahan kajian perkuliahan pada mata kuliah epidemiologi ini adalah 1. Pendahuluan epidemiologi termasuk sejarah, pengertian, ruang lingkup, tujuan dan manfaat. Yang kedua, konsep dasar timbulnya penyakit. Yang ketiga, mengukur dengan berbagai cara dalam epidemiologi. Yang keempat, menerapkan epidemiologi dalam pengukuran penyakit karies. Yang kelima, melakukan surveillance tentang kesehatan gigi. Dan yang keenam, epidemiologi deskriptif dan analitik. Untuk referensi yang digunakan yaitu berupa textbook 10 tahun terakhir, video pembelajaran, serta salah satunya yaitu dari buku referensi yang telah kami buat bersama dengan tim mata kuliah epidemiologi. Sistem pembelajaran mata kuliah epidemiologi menggunakan metode lectural, kemudian small discussion group, praktikum, dan cooperative learning dengan pendekatan student-centered learning diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa melalui metode sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran mencakup diskusi, praktek, kerja kelompok, dan penggunaan LMS atau Learning Management System yang ada di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Perkuliahan terdiri dari 16 pekan pembelajaran terbagi sebagai berikut, yaitu 7 pekan sebelum ujian tengah semester, 1 pekan ujian tengah semester, 7 pekan setelah ujian tengah semester atau sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan ujian akhir semester. Metode perkuliahan sinkronus yaitu dengan tatap muka di kelas atau melalui web conference seperti Zoom Meeting atau Google Meet. Kemudian dengan asinkronusnya yaitu berupa forum diskusi melalui Learning Management System
atau sistem informasi akademik yang berada di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, kemudian berupa penugasan mandiri dan kelompok. Untuk penilaian bobot mata kuliah epidemiologi ini terdiri dari untuk teori UTS sebesar 40%, UAS sebanyak 40%, dan penugasan sebanyak 20%. Sedangkan untuk penilaian bobot praktek yaitu dilihat dari aktivitas praktek sebanyak 25%, laporan praktek sebanyak 25%, dan ujian praktek sebanyak 50%. UTS dan UAS dilaksanakan melalui Computer Based Test atau CBT melalui Sistem Informasi Akademik Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Kemudian, pada video ini yang akan ditampilkan meliputi 3 kegiatan inti, yaitu kegiatan awal berupa bagaimana pembukaan perkuliahan, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, memberikan persepsi kepada mahasiswa. Kegiatan inti berupa pemaparan materi, tanya jawab, diskusi, dan penugasan kelompok. Kemudian kegiatan penutup yaitu konfirmasi dan evaluasi, penyimpulan materi, penyampaian materi selanjutnya, dan salam penutup. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan mengenai mata kuliah epidemiologi ini untuk mahasiswa program studi Diploma 3 Kesehatan Gigi, jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Berikutnya adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali ya di mata kuliah epidemiologi di pertemuan kelima, yaitu dengan topik dasar-dasar pengukuran epidemiologi. Nah, untuk di buku itu nanti ada di bab 4 sebetulnya ya. Kalau di pertemuannya ini kan di pertemuan kelima, tapi kalau di buku itu di bab 4 tentang metode pengukuran angka kesakitan dan angka kematian. Baik, sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti diberi kelancaran dalam proses belajarnya. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Ya, kita lanjutkan kembali. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pengukuran dalam epidemiologi termasuk definisi dan tujuan dari pengukuran. Yang pertama, kemudian yang kedua, mahasiswa mampu membedakan berbagai jenis ukuran epidemiologi yaitu dari mulai rasio, proporsi, insiden, dan prevalensi. Kemudian mahasiswa mampu menghitung ukuran-ukuran epidemiologi dasar menggunakan data yang tersedia. Jadi nanti banyak hitung-hitungan ya. Nanti kita coba ada beberapa kasus seperti itu. Nah, sebelum memulai tentang materi konsep dasar timbulnya penyakit itu, kita akan coba refleksi terlebih dahulu untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang konsep dasar timbulnya penyakit. Nah, yang pertama, coba ada yang bisa menjawab apa saja faktor utama dalam konsep dasar timbulnya penyakit? Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Reja, izin menjawab untuk pertanyaan apa saja faktor utama dalam konsep dasar timbulnya penyakit. Ya. Jadi yang pertama itu yaitu agent atau penyebab penyakit. Yang kedua yaitu host atau pejamu atau manusia. Dan yang ketiga itu ada lingkungan, Pak. Lingkungan. Ya, atau biasa dikenal dengan triangle epidemiologi ya, atau segitiga epidemiologi. Ya, alhamdulillah masih ingat ternyata ya. Kemudian untuk tadi sudah betul ya yang disampaikan oleh Reja. Jadi faktor utama itu ada 3 faktor utama atau biasa istilahnya itu triangle epidemiologi atau segitiga epidemiologi. Ada agent, ada host, ada environment. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa contoh kasusnya dari timbulnya suatu penyakit? Izin menjawab Pak. Ya. Izin perkenalkan diri, nama saya Ahyarullah. Untuk contoh kasusnya adalah contohnya adalah seorang anak mengalami diare karena meminum air yang tercemar bakteri. Ya. Itu yang pertama, agennya adalah bakteri penyebab diare, yang kedua hostnya adalah anak yang daya tahan tubuhnya lemah, dan yang ketiga adalah lingkungannya, yaitu air minum yang tidak higienis, Pak. Ya, betul sekali.
Baik, untuk bagian pertama yaitu perhitungan frekuensi penyakit, ada yang namanya rasio. Rasio itu adalah perbandingan antara contoh antara jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan, atau perbandingan antara komunitas A dengan komunitas B. Jadi itu adalah suatu perbandingan. Contoh di sini rasio antara jenis kelamin laki-laki berjumlah 5 ya, dengan perempuan berjumlah 5 juga. Berarti 50-50 ya, atau 5 orang dengan 5 orang. Itu dinamakan dengan rasio. Atau bisa juga dengan contoh rasio bidan per penduduk. Jadi di suatu daerah itu ada jumlah bidannya itu ada berapa, kemudian jumlah penduduknya itu ada berapa. Jadi perbandingannya 5 berbanding 10.000 penduduk, seperti itu. Ya. Kemudian nah ini bisa dilihat ya, antara perbandingan yang atas ini adalah yang jenis kelamin perempuan, yang bawah itu jenis kelamin laki-laki. Jadi terpisah antara jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan. Itu dinamakan dengan rasio. Atau bisa juga dengan komunitas A berbanding dengan komunitas B. Selanjutnya ada proporsi. Proporsi itu menyatakan besar relatif suatu kelompok untuk dua kelompok A dan B. Nah, di sini bedanya dengan rasio. Jadi kalau rasio itu A berbanding B, tapi kalau yang ini untuk proporsi itu adalah A berbanding A ditambah B. Itu dinamakan dengan rasio. Contohnya, nah ini ada kasusnya. Proporsi kematian karena DBD adalah jumlah yang meninggal karena DBD dibagi jumlah seluruh kematian. Jadi yang meninggal karena DBD itu ada berapa jumlahnya, kemudian yang meninggal secara keseluruhan itu ada berapa. Otomatis kan yang terkena DBD juga termasuk ke dalam kematian secara keseluruhan. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Itu untuk proporsi. Nah, kalau dikalikan dengan persen itu menjadi persentase namanya. Kalau proporsi tanpa dikalikan dengan persen, kalau dikalikan persen namanya persentase. Nah, ini contoh kasusnya. Ini misalkan yang meninggal karena DBD, ini juga yang meninggal karena DBD, otomatis kan masuk sebagai pembagi. Ya, jumlah yang meninggalnya itu ada keseluruhan ada 4 orang. Misalkan yang 2 orang ini meninggalnya karena COVID-19 atau karena apa gitu ya. Jadi proporsinya itu 2 dibagi 4 atau 0,5. Kalau dipersenkan berarti menjadi persentase ya namanya. Nah, bisa juga dengan seperti ini. Ini ada sebuah data ya, yang tidak tamat SD ada 5 orang, tamat SD ada 23 orang, dan seterusnya. Total jumlahnya itu ada 53, sehingga kalau proporsi untuk yang tidak tamat SD itu 5 berbanding 53. Yang pertama ya, atau 9,4%. Jadi contoh kita mau mengetahui berapa persen sih di kecamatan tersebut yang tidak sekolah atau tidak tamat SD, yaitu 9,4%. Seperti itu. Ya, cukup jelas? Jelas. Ya. Nah, sekarang masuk ke ukuran kesakitan atau morbiditas. Jadi morbiditas itu kesakitan, kalau mortalitas itu kematian. Ya, morbiditas kesakitan, mortalitas kematian. Ada banyak sebetulnya ya morbiditas rate itu, tapi yang sering digunakan itu ada 3, ada incident rate, ada prevalency rate, sama ada attack rate. Yaitu untuk besarnya peristiwa yang terjadi terhadap jumlah keseluruhan pada penduduk, di mana peristiwa itu berlangsung dalam suatu batas waktu tertentu. Nanti beda-beda setiap contohnya ini. Ini ada incident rate, adalah frekuensi timbulnya kasus baru suatu penyakit yang terjadi pada sekelompok penduduk selama waktu tertentu. Ini ada kata kuncinya. Jadi nanti kalau misalkan ada contoh kasus, ada soal, itu keywordnya itu ada kasus baru, insiden. Pernah dengar nggak? Telah terjadi insiden kecelakaan. Nah, berarti kan baru terjadi. Nah, berarti kalau nanti ada soal, di situ muncul kasus baru, berarti menggunakan rumus insiden rate. Ya, seperti itu. Telah terjadi insiden jatuhnya pesawat misalkan, berarti kan baru terjadi. Nah, rumusnya adalah X dibagi Y dikali K. Boleh ditulis ya, silahkan. X
dibagi Y dikali K. Ini keterangannya kalau X itu jumlah kejadian pada penduduk atau masyarakat, Y itu jumlah penduduk atau masyarakat, jumlahnya itu berapa ya di suatu penduduk tersebut, kemudian dikali K, konstanta. Konstanta itu angka dasar. Biasanya konstanta itu kalau tidak diketahui dikalinya 1000 ya normanya. Misalkan konstantanya tidak diketahui, di sini kan tidak diketahui berarti dikali 1000. Atau ada keterangan misalkan konstantanya 10.000 berapa ribu, tapi biasanya 1000 seperti itu. Contoh, Puskesmas Kecamatan Taman Sari melaporkan bahwa selama tahun 2020 terdapat 300 kasus ISPA. Diketahui jumlah penduduk kecamatan tersebut sebanyak 30 jiwa. Hitung insiden rate ISPA di Kecamatan Taman Sari tersebut. Coba berapa? Berapa? Tinggal 300 ya, dimasukkan. 300 itu berarti sebagai apa? 300 ini sebagai apa? 300 Sebagai X, betul ya. 30.000 sebagai Y dikali K. K-nya 1000, berarti 10 per 1000 penduduk ya. Ya, betul. 10 per 1000 penduduk. Nah, jangan lupa ininya disebutkan ya per 1000 penduduknya ya. Jadi jangan cuma nyebutin 10 aja, tapi 10 per 1000 penduduk. Nah, manfaatnya yaitu untuk mengukur resiko penyakit baru dalam suatu populasi, membantu memantau penyebaran penyakit, dan menentukan kelompok beresiko. Sampai sini paham? Lanjut? Terlalu cepat nggak? Nggak, masih bisa ya. Nah, ini untuk insiden rate. Ingat-ingat, jadi kalau insiden rate itu kasus baru atau kejadian yang baru terjadi. Selanjutnya, prevalensi rate. Prevalensi rate adalah ukuran dari frekuensi kasus baru dan kasus lama. Nah, ini kata kuncinya. Kasus baru dan kasus lama. Jadi, kasus lamanya itu belum sembuh, jadi masih mengidap gitu ya. Nah, digabung dengan yang kasus baru. Suatu penyakit yang terjadi pada sekelompok penduduk atau masyarakat selama waktu tertentu. Untuk rumusnya masih sama ya, prevalensi rate, X dibagi Y dikali K, yaitu X-nya itu jumlah kasus baru dan lama. Nah, di sininya juga tulisannya kasus baru dan lama ya, pada periode waktu tertentu, dibagi Y jumlah masyarakat di kecamatan tersebut ada berapa, dikali K. Ada contoh yaitu di Puskesmas Kecamatan Taman Sari melaporkan adanya penderita penyakit TB paru sebanyak 200 penderita selama tahun 2020. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah orang yang masih sakit. Nah, ini kan berarti kasus lamanya ya. 70 orang yang belum sembuh, masih sakit pada akhir tahun 2019. Jumlah penduduk Kecamatan Taman Sari sebanyak 30.000 jiwa. Hitunglah prevalensi rate penyakit TB paru di Puskesmas Kecamatan tersebut. Coba dimasukkan. X-nya dicari, kemudian Y-nya dikali K. 9 per 1000 penduduk ya. Nah, didapat dari mana? Misalkan tadi X-nya berarti berapa? 200. Ya, 200 ditambah 70. Kemudian Y-nya 30.000. Tujuannya yaitu untuk mengukur total beban penyakit dalam populasi, berguna untuk merencanakan alokasi sumber daya kesehatan dan layanan perawatan. Jadi sebagai nanti kebijakan yang akan dilakukan itu seperti apa langkah-langkahnya. Kalau tadi kan kayak ISPA, kemudian kayak DBD. Nah, kebetulan kan musim ini sedang musim pancaroba, ada banyak juga wabah DBD ya di daerah-daerah tertentu. Nah, itu bisa sebagai nanti kebijakan yang harus dilakukan. Misalkan kalau DBD berarti harus dilakukan fogging ya ke setiap rumah-rumah seperti itu, atau sosialisasi penyuluhan seperti kayak bekas ember seperti itu harus diletakkan tertutup, jangan sampai ada air yang menggenang seperti itu. Ya, jadi kita bisa mengetahui sebagai tenaga kesehatan. Nah, sebelum dilanjut, apakah ada pertanyaan? Ya Pak, Ya, silahkan. sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kemal, izin bertanya Pak. Ya. Apakah bisa dijelaskan kembali tentang perbedaan insiden rate dan prevalensi rate Pak? Oh iya, baik. Insiden rate dengan prevalensi rate ya. Ya. Baik.
Jadi kalau insiden rate itu tadi ya insiden kata kuncinya adalah kasus baru. Ya kan sering dengar juga ya di televisi telah terjadi insiden kecelakaan. Berarti kalau insiden rate itu hanya kasus baru saja ya, Kemal ya. Kemudian kalau prevalensi itu digabung baik dengan kasus baru dengan kasus lama tapi yang masih menderita gitu ya, masih belum sembuh. Tapi kalau yang sudah sembuh tidak dijadikan sebagai data seperti itu. Ya, itu cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, baik. Selanjutnya ada attack rate. Lanjut, masih lanjut? Masih. Ya, selanjutnya ada attack rate biasanya digunakan pada suatu kelompok masyarakat terbatas dalam periode waktu tertentu. Nah, ini kata kuncinya periode waktu tertentu, jadi dibatasi waktunya. Jadi tidak secara total dari tahun berapa sampai berapa, tapi dibatasi hanya untuk periode waktu tertentunya saja. Itu attack rate. Seperti pada suatu kelompok masyarakat terbatas dalam periode waktu tertentu pada keadaan kejadian luar biasa dan umumnya dihitung dalam persen. Nah, kalau attack rate dihitungnya dalam persen. Kalau tadi kan dihitung dalam per 1000 penduduk atau berapa, tapi kalau ini persen attack rate. Rumusnya masih sama, X-nya itu adalah jumlah penderita pada periode waktu tertentu. Jadi dalam contoh kasusnya itu, nah kayak ini, pada bulan Februari, jadi dibatasi hanya bulan Februarinya saja gitu. Jumlah masyarakat, kemudian ada konstantanya itu berapa. Nah, konstantanya dikali dengan 100%. Kalau tadi kan dikali 1000 penduduk ya. Contoh, pada bulan Februari 2020 terjadi KLB keracunan makanan di Kelurahan Condong dengan jumlah penduduk 2000 jiwa, di mana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 900 jiwa, jumlah kasus keracunan 100 orang, diantaranya 30 orang wanita. Nah, hitung attack rate secara keseluruhan ya, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan. Kalau yang kedua, hitung attack rate yang hanya berjenis kelamin laki-lakinya saja. Coba bisa dihitung. Sudah? Sudah. Coba yang pertama dulu, attack rate secara keseluruhan. 5%. 5%. Didapat dari mana 5%? 100 per 2000 dikali 100%. Ya, jumlah kasus keracunan secara total ya. Ada 100, kemudian ada jumlah penduduknya itu ada 2000 jiwa. Nah, coba kalau yang kedua, untuk yang hitung attack rate yang berjenis kelamin laki-lakinya saja. 7%, Pak. 7%. Dari mana 7%? Coba. Ya, dari 100 dikurangi 37 dibagi 900 terus dikali 100%, Pak. Ya, betul ya. Ya. Untuk yang berjenis kelamin laki-laki, hati-hati nanti. Karena di sini kan tidak secara eksplisit menyebutkan jumlah kasus yang laki-lakinya itu berapa, tapi yang diketahuinya malah yang perempuannya. Nah, berarti kita bisa dicari dengan cara yaitu mengurangi jumlah total keseluruhan dikurangi dengan jumlah yang perempuannya saja. Jangan terkecoh. Dan pembaginya jangan lupa, jangan dibagi dengan total secara keseluruhan, tapi dengan yang berjenis kelamin laki-lakinya saja. Seperti itu ya. Jadi tadi betul, 100 dikurangi 37 dulu, itu berapa? Kemudian dibagi 900. Nah, ini untuk yang attack rate secara keseluruhan 5%. Nah, untuk yang laki-lakinya saja 7%. Artinya apa? Artinya yang laki-laki memiliki resiko lebih besar secara keseluruhan ya dibandingkan dengan yang secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan kan 5%. Kalau yang laki-lakinya saja 7%. Nah, yang perempuan kan tadi belum kita hitung ya berapa persen. Tapi kemungkinan lebih kecil karena yang laki-laki itu 7%. Seperti itu. Ya, selanjutnya refleksi ya. Apa saja ukuran kesakitan dalam epidemiologi? Ini yang kesakitan dulu ya. Jadi ada 3 yang paling sering digunakan. Sebetulnya ada banyak ya perhitungan kesakitan itu, tapi yang sering banyak itu adalah insiden. Insiden itu adalah untuk mengukur kasus baru dalam periode waktu tertentu. Kemudian kalau prevalensi itu mengukur total jumlah kasus baik yang baru maupun yang lama.
pada satu waktu, kemudian ada attack rate itu untuk mengukur proporsi kasus baru dalam waktu yang singkat atau dengan periode waktu tertentu, seperti itu. Terutama digunakan untuk menilai kecepatan penyebaran penyakit. Nah ini nih, menilai kecepatan penyebaran. Artinya kalau yang tadi, yang laki-laki itu lebih besar, persentasenya berarti berpotensi resiko lebih besar penyebarannya pada laki-laki, seperti itu. Baik, sudah cukup jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya. Untuk selanjutnya jangan lupa nanti ini dikerjakan, dan nanti untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa dibaca juga di buku sebelum pertemuannya, yaitu tentang epidemiologi analitik ya, bab 5 di pertemuan selanjutnya. Bukunya nanti bisa dilihat di perpustakaan ya. Ini buku ini kan berdasarkan tim epidemiologi yang menyusun, ada saya, kemudian ada tim dosen yang lainnya. Jelas? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Selanjutnya nanti bisa diskusi ya, setelah ini jangan dulu bubar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tuh soalnya itu tuh. Beneran dihitung juga boleh. Cok, betul. Nanti kelompok ini mau nomor 1, ini nomor 2 ya. Nanti dijelasin gitu cara-caranya. Penduduk 25.000. 5.000 penduduk. Iya, 8/25.000. Izin menjelaskan untuk X-nya, karena pada soal pada tahun 2022 melaporkan adanya kasus sebesar 150 kasus barunya, jadi X-nya 150 dibagi Y, yaitu hasil jumlah penduduknya yaitu 25.000 jiwa dikali 1.000, hasilnya 6/1000 penduduk. Seperti itu, Pak. Kelompok yang lain sama? Sama. Nomor 1 sama. Sip, ya. Ya, terima kasih kelompok 1. Ntar nunggu dulu. Langsung, Pak. Ya, silakan untuk kelompok 2, contoh soal yang nomor 2 ya. Ya, sudah jelaskan. Bisa dijelaskan? Baik, izin menjelaskan. Untuk rumusnya yaitu untuk prevalensi rate yaitu PR sama dengan X per Y dikali 1000. Untuk kasus barunya yaitu 150 ditambah 50 orang yang menderita dibagi 25.000 penduduk dikali 1.000 sama dengan hasilnya yaitu 8/25.000 penduduk. Ya, baik, terima kasih kelompok 2 yang sudah menjawab. Ya, jadi intinya kalau yang nomor 1 itu adalah insiden atau kejadian barunya itu adalah 6, tapi yang prevalensi atau dengan jumlah yang sebelumnya itu ada 8. Artinya kalau kejadian yang barunya saja itu ada 6, tapi dibandingkan dengan kasus yang lama atau kalau digabung dengan kasus yang sebelumnya itu ternyata banyak juga gitu di penderita yang sebelumnya. Seperti itu ya. Cukup jelas ya? Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.